kalau yang benar-benar sosial media sih pertamanya dimulai dengan Instagram, dan waktu itu disaranin oleh teman yang waktu itu semangat bikin video semacam Indofitgram, namanya Christian Wong, yang sekarang punya Indo Musikgram ya yang seperti itu. Dan dia yang ajak, kenapa kamu menjadi selebgram aja, itu seru loh, dan kamu punya karakter sendiri sebagai orang Korea yang bisa bahasa. Jadi waktu itu mungkin setengah bercanda dan setengah agak serius juga sih. Jadi ingin coba-coba, ternyata lumayan mendapatkan feedback yang bagus dari follower, sehingga aku terus mendengarkan sarannya dia, kenapa kamu nggak bikin YouTube aja juga, soalnya aku senang mendengarkan bagaimana penjelasan kamu mengenai K-pop. Ya, awalnya kayaknya dari online shop ya biasa lah, online shop, ada orang Korea yang bisa bahasa, seru nih, halo Oni ya. Sebenarnya sebagai orang luar, yaitu orang Korea yang tinggal di Indonesia karena dia mencintai Indonesia, dan kadang-kala ada saya melihat teman-teman Indonesia sendiri tidak suka dengan Indonesia, tapi suka dengan Korea dan lain-lain, dan saya sendiri pun mengalami hal yang seperti itu. Jadi daripada teman-teman Indo yang menjelaskan Indonesia itu bagus loh, tapi kayaknya orang luar yang benar-benar nunjukin Indonesia itu sebagus apa, itu kayaknya menurut saya lumayan kuat. Kalau konsep video baru-baru ini, setelah saya membuat tim baru, saya sering brainstorming dan saya mendapatkan ide-ide dari yang namanya Crew Wow juga. Maksudnya ini tim kita namanya Crew Wow. Nah, dan biasanya kayak 70% saya bikin konsep sendiri karena saya yang syuting dan saya editing, tapi grafisnya dibantu sama Crew Wow. Berarti editing benar-benar editing sendiri ya? Iya, editing sendiri. Sebenarnya itu semacam koin yang memiliki dua sisi. Jadi kita nggak boleh terlalu fokus ke satu menurut saya. Memang awalnya kita bikin YouTube-nya itu karena kita membagi konten yang saya bikin, tetapi sebenarnya ujung-ujungnya kalau misalnya itu tidak bisa menjadi sumber mata pencaharian kita, nggak mungkin juga kan kita bisa sefokus itu. Jadi saya sedang membalanskan dua sisi itu, karena saya di perusahaan juga, jadi harus memikirkan revenue perusahaan. Sebenarnya bukan nggak mau sih, cuma belum sempat aja, karena memang target utama saya tuh teman-teman Indonesia. Dari 5 tahun itu saya umurnya Oke. Ya, anggap saja saya sudah nikah. Mungkin saya nggak bisa lepas karir ini sih, soalnya ini berhubungan dengan yang namanya budaya dan kayak sesuatu yang sangat mempengaruhi pikiran-pikiran anak-anak remaja. Jadi saya sangat berimajinasi dan berdoa juga kepada Tuhan supaya saya membuat konten-konten yang bisa mempengaruhi orang dengan hal-hal yang positif dan hal-hal yang sangat prospek bagi anak-anak remaja Indonesia. Jadi mungkin kalau saya tidak menjadi YouTuber, mungkin saya menjadi marketing. Matiin alarm. Snooze ya? Oke. Snooze. Bukan, matiin, dan juga 5 menit lagi seperti biasa. Dan ya sih langsung kayaknya udah seminggu kayaknya saya memutuskan untuk tidak langsung bangun-bangun langsung nggak cek HP. Jadi saya benar-benar langsung cuci muka, soalnya menurut saya itu kayak benar-benar bikin saya jadi lama dan lelet ya. Jadi saya langsung cuci muka dan siap-siap sambil dengar firman Tuhan. Setelah itu baru ya tetap ya di mobil. Selama di mobil tuh saya cek semua.
label baju yang Kosong Production itu bukan? Iya. Jadi saya tuh di sana perannya itu bukan semacam ownernya sih, tetapi saya sebagai mungkin ambasador dan juga saya yang kasih ide, soalnya saya orang Korea dan saya pingin memakai baju yang ala-ala Korea, tetapi di sini terlalu mahal kalau kita carinya yang kayak Zara atau yang lain dan semua orang pakai baju yang sama, jadi kayak rasanya bukan Korea juga. Dan kalau misalnya saya cari tempat-tempat yang lain itu terlalu kualitasnya rendah, kayak barang Thailand atau apa gitu. Jadi saya nggak bisa percaya, sehingga saya ajak teman-teman yang kenal gitu. Kenapa aku yang kasih ide, kenapa kita kayak coba aja bikin. Maksud saya biasanya yang kasih ide dan saya yang foto dan mereka yang kayak bereskan semua sih. Jadi saya di sini semacam apa ya, orang yang ya punya pingin minta baju gratis yang saya mau mungkin gitu. Ide ya. Sebenarnya saya nggak begitu ngikutin kayak tren YouTube gitu sih. Soalnya saya sendiri kayak sibuk editing. ya sibuk editing, kayak menjadi hamba editing. Menurut saya bikin konten yang bagus itu dia punya karakter sendiri. Maksudnya ada hal yang sangat unik yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. YouTube sih. YouTube ya. Iya. Sebenarnya apa ya, YouTube sama Instagram menurut saya kayak langsung bersinergi gitu ya. Pokoknya kayak mereka tuh kayak terikat. Kayak Instagram itu sesuatu yang kita selalu bisa lihat. Kayak gampang, dengan gampang. Kalau YouTube kan kita harus menghabiskan minimal 3 menit, maksimal belasan menit untuk nonton dari A sampai Z. Tapi kalau Instagram kan enggak. Jadi Instagram tuh kayak semacam tempat previewnya YouTube dan notification kecilnya dari YouTube. Soalnya menurut saya notification YouTube itu kayak nggak selancar yang kita pikirkan dan orang tuh nggak selalu ngeh gitu loh. Kalau misalnya ada ketutupan chat dari online shop itu pasti ketutup juga. Tapi kalau Instagram kan kita setiap kali kita bosan gitu kan lihat scroll. Tapi kalau YouTube jarang untuk scroll dan lihat oh ini bagus kayak gitu.